Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1 YIN Metro. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya beri tema pemakaian huruf dan kata. Sebagai mahasiswa wajib untuk belajar dan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu berupa tulisan maupun lisan. Dalam penggunaan huruf dan kata ini perlu kita mengenal dan mengerti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Maka dari itu disusunlah makalah ini guna memberi hazanah dan wawasan keilmuan kepada kita. Penulisan huruf. Yang pertama, penulisan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital biasa dipakai pertama. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama pada awal kata atau kalimat. Kata pertama pada kalimat. Misalkan contohnya, dia mengantuk. Huruf D menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalkan, adik bertanya, tanda petik, kapan pergi lagi. Setelah tanda petik ada kata kapan dan huruf K-nya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalkan Allah dan Al-Quran. Kata Allah pada huruf A menggunakan huruf kapital dan Al-Quran huruf A-nya menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalkan Soekarno, huruf S menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Misalkan Wakil Presiden Adam Malik. W menggunakan huruf kapital, P menggunakan huruf kapital, A menggunakan huruf kapital, dan M menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalkan Muhammad Yamin. M pada huruf kata Muhammad itu huruf kapital dan Y huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalkan bahasa Indonesia. Huruf B dan I itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalkan tahun Hijriah. Itu T dan hanya menggunakan huruf kapital karena dia kata pertama. Awal huruf dari sebuah kata menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya, huruf kapital
dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalkan Danau Toba, D dan T menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebuah unsur negara, lembaga kenegaraan, serta nama dokumen resmi. Misalkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, itu menggunakan huruf besar pada awal huruf pada sebuah kata. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan. Misalkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebuah kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dan, yang. Misalkan, saya telah membaca buku dari Ave Maria. Buku dari Ave Maria. Ave Maria menggunakan huruf A dan V itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Seperti MPDI, huruf M menggunakan huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik yang dipakai dalam penyerapan dan pengacuan. Misalkan kapan bapak berangkat, K, huruf K dan B pada awal huruf sebuah kata menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalkan kamu, Anda, seperti itu. Penggunaan huruf setelah huruf kapital yaitu penggunaan huruf miring. Pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai sebagai penulisan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalkan majalah Bahasa Indonesia dan Sastra. Kata majalah, Bahasa Indonesia dan Sastra menggunakan huruf miring. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abad adalah A. Kata abad dan A itu menggunakan huruf berbentuk miring. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah dan ungkapan asing. Misalkan, nama buah manggis dalam nama Latin buah manggis adalah Carcillina mangostama. Carcillina mangostama menggunakan huruf berbentuk miring karena dia adalah bahasa asing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalkan, ibu percaya bahwa engkau tahu. Contoh yang kedua, kantor pajak penuh sesak. Itu contoh dari kata dasar. Kemudian kata turunan. Pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran.
ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalkan bergetar, kata dasarnya getar dan diberi imbuhan ber. Yang kedua, jika bentuk kata dasar berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti dan mendahuluinya. Misalkan bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebarluaskan. Kemudian kata turunan, jika bentuk kata dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya menggaris bawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancuran. Kata dasarnya adalah hancur, diberi awalan peng dan diberi akhiran ran, an, jadi penghancuran. Kemudian jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya adipati, antar kota, antar benua, seperti itu. Kemudian penulisan kata yang selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang ini biasa digunakan untuk menekankan kata yang diulang-ulang. Biasanya menggunakan kata hubung. Misalkan anak, tanda hubung anaknya, anak-anaknya. Buku-buku, seperti itu. Selanjutnya gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya tertulis terpisah. Misalnya duta besar. Duta dan besar tidak menjadi satu kata tapi dipisah. Kemudian contoh yang selanjutnya kambing hitam. Kambing dan kata hitam itu dipisah. Selanjutnya gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung yang menegakkan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya alat, pandang, tanda hubung dengar. Contoh yang kedua, anak, tanda hubung istri saya. Kemudian gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya ada kalanya. Ada dan kalanya itu bukan kalimat, bukan kata yang terpisah, yaitu tapi dia bersatu, ada kalanya. Astagfirullah, akhiru kalam. Barangkali itu serangkai, tidak dipisah. Kemudian penggunaan kata yang selanjutnya yaitu kata ganti ku, mu, dan nya. Kata ganti ku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, apa yang ku miliki boleh kamu ambil. Ku miliki, ku dan miliki menjadi satu rangkaian. Kemudian contoh yang kedua, bukuku, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Penggunaan kata yang selanjutnya adalah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap. Misalnya kain itu terletak di dalam lemari. Di
dan dalam itu dipisah karena diawali kata di, jadi terpisah. Kemudian penggunaan kata yang selanjutnya yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalkan, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Ditulis terpisah. Kemudian penggunaan kata yang selanjutnya itu partikel. Partikel lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalkan, bacalah. Baca dan lah itu menjadi satu rangkai. Bacalah buku ini. Misalkan seperti itu. Contoh yang kedua, apalah yang tersirat dalam surat ini. Kata apa dan lah itu ditulis serangkai. Kemudian partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalkan, hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Pulang dan pun ditulis terpisah. Kemudian partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Misalkan pegawai negeri mendapat kenaikan haji per dipisah 1 April. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf yang dieja huruf demi huruf. Singkatan nama orang, nama gelar, jabatan, sapaan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalkan, Yamin. Itu contoh dari singkatan. Itu kepanjangan dari Muhammad. Kemudian singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Misalkan Dewan Perwakilan Rakyat, ditulis DPR. Itu contoh dari singkatan. Kemudian singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf yang lebih diikuti 1 tanda titik. Misalkan DLL titik, yang artinya dan lain-lain. Kemudian lambang kimia, singkatan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Misalkan TNT itu adalah salah satu lambang kimia yang berarti trinitron-tulen. Akronim. Akronim nama diri yang berupa hubungan suku kata yang lebih menjadi gabungan beberapa suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Penggunaannya, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI, ABRI di huruf kapital yang artinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalkan AKABRI, huruf A menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalkan pemilu, pemilihan umum, itu menggunakan huruf kecil semua, tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya penggunaan kata yang selanjutnya yaitu
angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Dituliskan dalam yang lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Romawi biasanya menggunakan lambang angkanya berbentuk I kapital, I2 kapital. Seperti itu. Dan selanjutnya angka digunakan untuk menyatakan satu, ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Misalkan 0,5 cm itu melambangkan angka. Yang kemudian angka lazim dipakai untuk menggunakan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Itu sebagian contoh dari penggunaan angka. Kemudian angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, misalnya bab 10, pasal 25 ayat 66. Kemudian penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh, misalnya 12. 12 dalam bentuk tulisan. Yang kemudian contoh selanjutnya itu 22. Penulisan lambang yang selanjutnya itu bilangan pecahan. Setengah, 1/2. Dituliskan seperti itu. Selanjutnya penulisan lambang tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya Paku Buwono IX pada awal abad ke-19. Kemudian selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa penulisan huruf menyangkut dua hal, yaitu yang pertama penulisan huruf besar dan atau huruf kapital, dan penulisan huruf miring. Sedangkan penulisan kata berhubungan dengan penulisan kata besar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata sandang, partikel, singkatan atau akronim, dan huruf dan lambang. Dengan kerendahan hati, saya merasakan tulisan ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan makalah ini. Demikian pula perlu penyempurnaan di sana sini agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat ke depannya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi penulisan huruf dan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.